dari Pak Bandu untuk membahas tentang beberapa strategi komunikasi yang walk the talk tentang kaulan sadida, kaulan karima, kaulan baligo, kaulan layina, kaulan ma'rufa yang menjadi pesan dari Bapak Gubernur bahwa kita harus berkomunikasi dengan baik, mengkaji Al-Quran sedapat mungkin kita mampu, serta kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan membangun komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang saya bisa mengadres pesan dari Bapak Gubernur yang 3 itu. Tapi karena saya baru mendapatkan pesannya tadi subuh, insya Allah nanti akan dipersiapkan materi. Izinkan saya untuk sharing konten dalam kesempatan ini, yaitu tentang social and moral value of honesty. Masya Allah, honesty ini sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat luar biasa, menjadi satu cornerstone setelah tauhid yang kita kaji cukup lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menitipkan kejujuran ini di para nabinya, di para rasulnya, serta menegaskan bahwa honesty means integrity, bahwa kejujuran itu adalah berarti integritas seseorang. Sejauh mana integritas seseorang itu sangat tergantung kepada tingkat kejujurannya. Dan kita sudah membahas kejujuran itu ada untuk kita dengan diri sendiri, ada kita dengan sesama kita, bahkan kita dengan Allah. Nah, sejauh mana kita bisa jujur, mungkin integritas kita di hadapan Allah dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kita harus sejalan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Dalam surat Shaf ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Berarti di sini prinsip walk the talk, melakukan apa yang kita sampaikan, melakukan apa yang kita dakwahkan, melakukan apa yang kita sarankan itu menjadi sangat-sangat penting. Dan ternyata walk the talk itulah cerminan daripada integritas seseorang. Oleh karena itu tidak berlebihan jikalau dikatakan bahwa honesty means integrity. Ya, jikalau kita kembali kepada akar kata dari integrity itu sendiri, terambil dari kata Latin yang artinya adalah integrity terambil dari kata integer atau integrated. Yang jikalau dalam kamus kita mendapatkan dia berarti complete in itself, lengkap dengan dirinya sendiri. Ini adalah satu yang sangat luar biasa, integer atau integrated, yang berarti complete in itself. Seseorang disebut mempunyai integritas ketika tidak ada gap antara niat dan perilakunya. Seseorang dikatakan memiliki integritas jika tidak ada perbedaan antara apa yang dalam hatinya dengan apa yang dilakukannya. Jadi adalah kesesuaian antara inside dengan outside. Dalam kehidupan sehari-hari kita teringat dengan kata billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Bapak Ibu sudah mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan hidayah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk.
Itu insya Allah semua dari kita sudah mengetahui. Tetapi apa yang dimaksud dengan taufik? Apa yang dimaksud dengan taufik? Oke. Nah, ternyata taufik itu adalah terambil dari kata wafaqo yuwafiku taufiqan. Saya ulangi, wafaqo yuwafiku taufiqan. Kedua tangan ini disebut terjadi proses taufik jikalau satu sama lain klop. Nah, tetapi tangan ini tidak disebut klop kalau dia bentuknya gini. Oke. Atau misalnya yang satu ukurannya lebih kecil dari yang lain. Nah, ini tidak dikatakan taufik dalam bahasa Arab. Nah, ini baru bisa dikatakan taufik jikalau yang satu dengan yang lain klop. Oke. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, ternyata hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala guide us to the right path. Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Nah, setelah kita berada di jalan yang benar, kita di sana harus sesuai antara yang kita yakini dengan apa yang kita ucapkan, harus sesuai apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi disitulah apa yang disebut dengan al-iman, iqrarun, tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa tatbikun bil arkan. Saya ulangi, keimanan itu adalah, keislaman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, iqrarun bil lisan, diucapkan, diikrarkan dengan lisan, kemudian tatbikun bil arkan, diejawantahkan dengan perilaku keseharian kita. Nah, berarti ada satu integrity, ada satu konvergensi antara belief dengan promise dan application. Belief, promise, dan application. Jadi 3 rangkai ini menjadi satu. Nah, ternyata kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan, kesesuaian antara perkataan dengan apa yang diyakini, saya ulangi, kesesuaian apa yang kita yakini dengan apa yang kita ucapkan, kesesuaian apa yang kita ucapkan dengan kita lakukan, itulah namanya taufik. Itulah yang disebut dengan taufik, artinya kesesuaian, kesamaan, dan tidak adanya perbedaan antara yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan. Itulah yang disebut dengan taufik. Wafaqo yuwafiku taufik, terjadi kesamaan dan kesesuaian. Nah, Masya Allah, inilah yang paling mahal dari seseorang, dan karena itulah tingkat integritas seseorang itu ditentukan. Inilah yang paling mahal, dan di tingkat itulah integritas seseorang ditentukan. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat menarik dari cerita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada salah seorang sahabiat yang bernama Asma bin Yazid. Beliau pernah bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara wanita menginginkan sesuatu, tetapi ia mengatakan saya tidak ingin karena mungkin malu atau apa, apakah itu juga dianggap sebagai kebohongan? Kemudian Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kebohongan tetap dicatat sebagai kebohongan, sehingga kebohongan kecil juga dicatat sebagai kebohongan kecil. Nah, di sini mungkin kita memang harus berhati-hati. Nanti akan ada satu bab kapan satu itu bisa diungkapkan kalau seandainya kita akan memiliki pertanyaan kapan berbohong itu boleh. Tetapi secara umum Rasulullah SAW memberikan satu pengertian bahwa kebohongan meskipun kecil tetap harus dihindari. Karena disitulah tingkat integritas kita ditentukan.
Ada satu yang sangat menarik dari Albert Einstein. Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters. Siapa saja yang careless, neglecting, dan tidak peduli dengan satu kebohongan yang kecil, tidak peduli dengan satu kebenaran yang dalam hal-hal yang kecil, maka dia tidak bisa diberikan amanah untuk hal-hal yang penting dan hal-hal yang besar. Artinya jikalau seseorang terbiasa dengan kebohongan dalam hal-hal yang kecil, maka ada potensi dia juga bisa tidak amanah untuk hal-hal yang besar. Masya Allah, Rasulullah SAW berbelas-belas abad lamanya lebih awal dari Einstein ketika mengingatkan tentang yang harus jujur dalam hal yang kecil sekalipun. Masya Allah. Itu pesan dari baginda Rasulullah SAW ternyata sama dengan wisdom dari para ilmuwan dan cendekiawan lainnya. Nah di sini ada satu yang sangat-sangat penting dari baginda Rasulullah SAW. Ternyata ada dua, kata Rasul, ada dua hal yang sangat-sangat penting, dan jikalau kita menjaga keduanya itu kita bisa selamat. Yang pertama adalah yang dijaga, kata baginda Rasul, adalah di antara kedua bibir, yaitu lisan kita. Jikalau kita menjaga lisan kita di antara dua bibir ini, kita akan selamat. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada satu hal lagi di antara dua hal itu, mohon maaf, kalau kalian menjaga yang di antara dua kelangkangan kalian. Kalau kalian bisa menjaga yang di antara dua paha kalian, kalian jaga dengan sebaik-baiknya, maka akan selamat pula. Masya Allah, berarti kita menjauhi kemaksiatan. Dengan menjauhi perselingkuhan, perzinaan, dan lain sebagainya yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, lisan ini menurut baginda Rasulullah SAW ini menjadi sangat-sangat penting sekali pesannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang muslim yang baik adalah muslim yang lainnya aman dari gangguan ucapannya dan tangannya. Dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu disebut sebagai muslim dari akar kata salima, juga dari akar kata salama. Kalau dari akar kata salama, itu artinya kita mengucapkan salam. Salama yusallimu tasliman, kita mengucapkan salam. Kalau dari kata salima, artinya menyelamatkan. Kalau dari kata istislam, artinya menyerahkan diri. Dan dari akar kata yang sama juga terambil kata salamah atau selamat. Masya Allah. Jadi dari kata ini pula muncul kata salam, dari kata ini pula muncul kata Islam. Awalnya hanya 3, sin, lam, dan mim. Sin, lam, dan mim. Tapi dari sin, lam, dan mim ini ternyata bisa memiliki beberapa makna. Nah, seorang muslim yang hakiki itu harus mencakup semua makna ini. Saya ulangi, seorang muslim yang hakiki harus mencakup semua makna ini. Dia adalah orang yang istislam, orang yang menyerahkan diri kepada hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah ada bagi seorang muslim dan muslimah jikalau Allah sudah menetapkan satu ketentuan untuk memiliki pilihan yang lain. Itu dari kata istislam. Dari kata salima, kita harus
menjadikan orang lain itu selamat dari gangguan kita. Makanya kalau ada orang lain terganggu dengan kehadiran kita, orang lain terganggu dengan ocehan kita, orang lain terganggu dengan celotehan kita, berarti kita belum jadi muslim yang baik. Kalau kehadiran kita itu dibenci oleh orang lain, berarti kita belum menjadi muslim yang baik. Demikian juga dari kata salama yusallimu, kita juga harus menebarkan kedamaian ini kepada semua orang, kepada seluruh tetangga kita, kepada seluruh karib kerabat kita, kepada peers group kita, dan bahkan kepada seluruh warga negara dan dunia. Jadilah kita, seperti kata Bapak Gubernur, rahmatan lil alamin. Terambil dari kata ini juga. Dan dari sini juga terambil kata salamat, keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, jadi kata Islam itu sendiri terambil dari sin, lam, dan mim, berarti kata submission, surrender to the willingness of Allah, spreading the peace, kemudian juga fulfilling commitment, spreading the goodness, dan kita harus memastikan protection orang lain merasa tidak terganggu dengan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini ditegaskan manusia dapat dipandang mulia karena hati dan lidahnya. Sebaliknya manusia juga bisa jatuh harga dirinya karena hati dan lidah itu pula. Ini mengingatkan bagaimana salah seorang pejuang, Bung Tomo, dengan satu kalimat bisa menggelorakan perjuangan arek-arek Surabaya. Ketika kolonial Belanda datang kembali untuk menjajah kembali Indonesia, mengajak bangsa Indonesia melakukan revolusi kembali, satu ucapan yang sangat luar biasa dan itu menggema serta menggugah untuk jihad membela tanah air. Beliau mengucapkan dalam setiap pidatonya satu kata-kata yang tidak bisa diganti dengan kata yang lain. Pekikan Bung Tomo masih teringat sampai sekarang mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, kita bisa membela negara kita. Allahu Akbar, kita bisa mengusir penjajah kita. Allahu Akbar, kita bisa berdiri di atas kaki kita. Masya Allah, itulah cerminan daripada satu ungkapan yang sangat luar biasa dari pahlawan kita yang bisa memberikan satu semangat kepada bangsa dan umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dan karena itu pula Bung Tomo dikenal dan karena itu pula beliau menjadi mulia. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk bisa baik, honesty ini harus dibiasakan dan diajarkan sejak dini. Masya Allah. Karena hari ini saya pagi-pagi tadi jam 2 waktu Maroko, berarti jam 9 waktu Indonesia, itu diminta untuk bercerita tentang membangun karakter. Saya tadi menyampaikan bahwa membangun karakter ini kalau di universitas itu sudah terlambat. Karena apa yang terjadi di SMA itu sudah terjadi bentukannya. SMA juga sudah terlambat karena sudah begitu banyak yang Masya Allah menyimpang dari akhlak-akhlak mulia. Kita menyaksikan bagaimana anak-anak SMA kita, jikalau kita tidak benar-benar hati-hati, ada yang kena narkoba, ada yang kena pergaulan bebas, dan Masya Allah. Dan SMA pun ternyata sudah terlambat juga karena kita harus mendidiknya di SMP. SMP juga sudah mulai tergoda karena memang benih-benihnya ada di SD. SD pun ternyata sudah kadung tumbuh dan ternyata kita harus memulainya dari TK. Dan TK pun itu harus dipersiapkan sejak lahir dan setelah lahir. Jadi ternyata karakter ini baru, kejujuran ini baru akan membuahkan satu yang sangat luar biasa jikalau itu dibina sejak
masa yang awal-awal kecil. Mengapa Rasulullah SAW ketika berusia di bawah 6 tahun itu dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah keluar dari hiruk-pikuk metropolitan Mekah. Jadi Rasulullah SAW itu bersama ibundanya Siti Aminah itu mungkin tidak terlalu lama. Tetapi Rasulullah SAW cukup lama bersama Halimatus Sa'diyah. Minimum dalam beberapa riwayat bisa 2 tahun atau bahkan lebih. Nah ternyata di kampungnya Halimatus Sa'diyah itulah Rasulullah SAW mendapatkan satu lingkungan yang tidak semetropolitan Mekah. Di sana masih bagus udaranya, di sana masih tidak terlalu banyak keadaan-keadaan yang mendorong kepada akhlak yang tidak mulia. Nah itulah mungkin satu conditioning, saya ucapkan conditioning yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana pembentukan karakter itu harus dimulai sedini mungkin dan harus dimulai seawal mungkin. Karena ketika dia sudah rada besar, itu pembentukan karakter itu lebih susah. Masya Allah. Ini berarti menjadi PR bagi kita, bagi keluarga besar Bank Indonesia, ada yang sudah punya cucu berarti, ada yang keponakan, demikian juga mungkin jikalau pengantin baru yang punya anak yang masih kecil, ini adalah satu tantangan bagaimana kita menyiapkan generasi yang penuh dengan honesty. Walk the talk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah satu yang amat sangat penting dan ditegaskan betul oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi dikatakan bahwa taufik itu adalah sama antara yang diyakini dengan yang diucapkan, sama yang diucapkan dengan yang dilakukan. Dan ini adalah proses pembangunan integritas seseorang. Namun kita juga menyadari walk the talk mudah untuk diucapkan. Tetapi Masya Allah sangat-sangat sukar untuk dilaksanakan. Karena ini minimum dalam pembacaan saya membutuhkan 3 hal yang tidak mudah. Walk the talk itu membutuhkan 3 hal yang sangat-sangat tidak mudah. Yang pertama adanya determination. Adanya satu azam, satu determinasi yang kuat bagaimana saya harus walk the talk. Bagaimana saya harus siddiq dan bagaimana saya harus jujur dengan diri sendiri di hadapan Allah dan bersama dengan orang lain. Nah, determinasi ini ternyata harus dipompa terus, harus diingatkan terus dan harus dipaksakan. Dan jikalau seseorang tidak memiliki satu determinasi yang kuat untuk melaksanakan kejujuran dengan diri, dengan Allah dan dengan lingkungannya, pasti akan berat sekali. Nah, determinasi ini ternyata kadang-kadang itu harus ada pengorbanan. Untuk bisa berkata jujur, sementara kejujurannya itu memiliki dampak yang negatif secara material, maka harus ada pengorbanan tentang material yang akan didapatkan. Jikalau dia jujur, padahal dia itu sedang dalam upaya untuk membangun citra diri yang baik, tetapi ketahuan melakukan sesuatu dan ketika dikonfrontasi, benarkah kamu melakukan ini? Di situ juga ada satu tingkat pengorbanan yang harus dikorbankan, yaitu bagaimana citra diri saya. Masya Allah, mungkin juga ada seseorang yang ada satu kepentingan dia dengan atasannya. Nah, ketika dia harus jujur bahwa dia pernah begini atau pernah begitu, mungkin akan terbongkar oleh atasannya. Sehingga tidak jadi dipromosikan, tidak jadi mendapatkan satu pangkat yang baru, atau tidak jadi mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dicoba
Benarkah dia siap untuk berkorban demi integritas diri? Memang saat itu dia akan untung karena di hadapan atasannya atau di hadapan peer groupnya akan menjadi baik. Tetapi tidak ada yang tidak terbukti satu saat nanti. Yang ujungnya akan ketahuan juga, begitulah. Kata pepatah, serapi-rapinya membungkus ikan pasti akan ketahuan juga baunya. Disinilah mungkin ada satu pengorbanan jangka menengah dan jangka panjang yang harus dilakukan untuk bisa walk the talk. Dan Masya Allah, walk the talk ini ternyata yang unsur yang ketiga itu membutuhkan konsistensi. Kita baru akan dikatakan memiliki honesty, memiliki tingkat siddiq yang benar jikalau lebih dari 1 bulan. Jikalau terus-menerus dalam 1 tahun, jikalau terus-menerus dalam beberapa tahun, baru predikat siddiq itu akan melekat pada diri kita. Jikalau kita jujur dalam 1 bulan, tapi bulan keduanya kita nggak jujur lagi, berarti kita tidak istiqomah dalam kejujuran. Pastinya kita tidak akan mendapatkan predikat tersebut. Pastinya jikalau kita 1 tahun jujur, kemudian tahun kedua kita sudah tidak jujur lagi, pastinya kita tidak akan mendapatkan predikat tersebut. Masya Allah, walk the talk itu memerlukan determination, satu azam yang kuat, dia membutuhkan pengorbanan. Mungkin di satu saat nanti saya akan sharing tentang apa saja bentuk-bentuk dari pengorbanan ini. Dan yang ketiga ini membutuhkan satu konsistensi, satu keistiqomahan untuk bisa berkata benar, kemudian terus-menerus. Dan ternyata konsistensi inilah yang sangat susah. Mungkin kita bisa berkorban 1-2 kali, tetapi kita juga kita bisa berkorban 1-2 kali, tapi kita berat sekali untuk bisa berkorban terus. Kita bisa berkorban untuk hal-hal yang kecil, tapi mungkin untuk hal-hal yang terkait dengan pangkat kita, terkait dengan orang yang kita cintai, terkait dengan masa depan, itu kadang-kadang kita tidak siap untuk berkorban. Masya Allah, itulah mungkin cobaan-cobaan yang ada di hadapan siddiqin yang sedang kita bangun ini. Jadi ada determination, ada sacrification atau sacrifice, dan yang ketiga ada konsistensi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau seandainya 3 hal ini bisa dilakukan, terutama yang nomor 3 ini, itu bisa memberikan satu manfaat yang sangat banyak kepada sekeliling kita. Dan terutama bisa mencegah daripada kemungkaran. Satu ketika ini ada satu riwayat dari baginda Rasulullah SAW, bagaimana honesty ini ternyata bisa membingkai, bisa mengarahkan orangnya untuk melakukan hal-hal yang sangat-sangat baik. Diriwayatkan bahwa ada salah seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad SAW, saya mempunyai beberapa kebiasaan buruk. Kebiasaan mana yang harus saya tinggalkan terlebih dahulu? Saya punya beberapa kebiasaan buruk, mana yang harus saya tinggalkan terlebih dahulu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tinggalkan kebiasaan berkata bohong dan mulailah berkata jujur. Orang itu berjanji akan melaksanakannya. Masya Allah, kalau dia suka mencuri, dia suka minum minuman keras, kemudian dia suka melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan juga suka berbohong, Rasulullah SAW mengatakan, mulailah dengan berkata jujur dan janganlah berbohong. Maka orang tersebut mengikuti apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi keesokan harinya? Malam harinya orang tersebut berencana untuk mencuri. Maka ketika akan keluar rumah, ia ingat janjinya terhadap Rasulullah SAW. Jika besok Nabi Muhammad SAW bertanya kemana saya malam ini, haruskah saya mengatakan bahwa saya pergi mencuri?
karena dia harus bercerita tentang kejujuran, maka dia pun nggak jadi mencuri. Tidak, saya tidak akan mengatakan demikian. Tetapi saya juga tidak bisa berbohong. Akhirnya ia tidak jadi keluar rumah dan menghentikan kebiasaan mencurinya tersebut. Masya Allah, karena dia berjanji kepada Rasulullah SAW tidak akan berbohong, maka ketika dia takut untuk ditanya tadi malam melakukan apa, dia pun mengurungkan niatnya untuk mencuri. Masya Allah, kalau seandainya feeling ini ada di kita, pasti Indonesia insya Allah akan menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Karena kita suatu saat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita laksanakan. Berikutnya, hari berikutnya ia ingin minum khamar. Karena di zaman jahiliyah minum khamar itu seperti minum teh. Ketika ia akan meminumnya, ia ingat janjinya dengan Rasulullah SAW. Jika Muhammad SAW bertanya apa yang saya lakukan sepanjang hari ini, haruskah saya mengatakan bahwa saya minum khamar? Kata beliau, tidak. Saya tidak dapat mengatakan demikian. Tetapi saya juga tidak bisa berbohong. Dengan cara ini ketika orang itu akan mengerjakan sesuatu yang buruk, ia akan ingat janjinya kepada Muhammad SAW, Nabi Muhammad, untuk berkata jujur setiap waktunya. Masya Allah, satu persatu ia berhenti dari kebiasaan buruknya dan menjadi seorang muslim yang baik. Jadi ternyata kebiasaan yang buruk itu bisa berubah jikalau dimulai dengan berkata benar. Apatah lagi ketika kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam surat Yasin ayat 65, Al-yawma nahtimu afahim, ketika pada hari itu yauma nahtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutup mulutnya, kemudian tidak berbicara lisannya, tetapi berkatalah tangannya, bersaksilah kakinya tentang apa yang telah dilakukannya. Masya Allah, ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang memberikan kesaksian itu adalah tangan kita, yang menyaksikan itu adalah kaki kita, berarti disitulah kejujuran yang hakiki akan muncul. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang nilai moral dan nilai sosial dari kejujuran ini, Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa as-siddiqin, orang-orang yang jujur itu adalah ciri manusia yang paling utama. Ciri manusia yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW menegaskan dari Abdullah ibn Umar, meriwayatkan Rasulullah SAW pernah berkata, afdolun nas kullu mahmumin al-kullu mahmumil qalb, sodukul lisan, qalu sodukul lisan na'rifuhu, fama mahtumul qalbi, qala at-taqi an-naqi, la isma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Masya Allah, satu ketika Abdullah ibn Umar, jadi ini adalah putranya Umar ibn Khattab, bernama Abdullah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan orang yang paling afdol itu adalah orang yang sodukul lisan dan mahmumul qalbi. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, kami sudah paham apa yang dimaksud dengan sodukul lisan. Tapi apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi? Oke. Apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi? Kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud dengan mahmumul qalbi itu adalah hati yang bertakwa lagi bersih,
tidak ada kedurhakaan dan kelaliman padanya, serta kedengkian dan hasad. Masya Allah, jadi ini adalah satu proses pengelolaan hati yang tidak mudah. Jadi ini apa yang tadi saya sampaikan di depan, adanya taufik, kesesuaian antara apa yang ada dalam hati kita, kemudian apa yang diucapkan, dan kesesuaian apa yang diucapkan dengan apa yang kita laksanakan. Saya ulangi terjemahannya, Nabi besar Muhammad SAW pernah ditanya, atau manusia bagaimanakah yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, semua orang yang hatinya mahmum dan yang ucapannya benar. Mereka berkata, perkataan yang benar kami sudah paham. Tetapi apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Dijawab oleh baginda Rasul, hati yang mahmum adalah hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada kedurhakaan dan kelaliman padanya, serta kedengkian dan hasad. Karena memang ketika kita jujur, ketika kita honest, kita akan terbebas dari kedengkian kepada orang. Kenapa? Karena kita berbicara dengan orang tersebut apa adanya. Tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Otomatis insya Allah tidak ada kelaliman terhadap orang lain. Demikian juga kalau kita jujur dengan orang lain, orang itu juga tidak akan memiliki alasan untuk hasad dan dengki dengan kita. Masya Allah, ternyata inilah yang disebut dengan orang yang paling mulia. Berarti paling mulia itu adalah hatinya bersih, kata-katanya siddiq, kata-katanya jujur dan benar. Ini adalah satu syarat yang tidak mudah, tapi mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita turunkan ini semua ke dalam tugas kita sehari-hari, kira-kira seperti apa? Benefit-benefit ini jikalau kita terjemahkan ke dalam kehidupan profesionalisme kita, kira-kira seperti apa? Nah, mungkin dengan segala kerendahan hati saya ingin sharing, ada beberapa advantage, ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan jikalau kita menerapkan ucapan yang benar dengan hati yang bersih, jauh dari kedengkian dan hasad ini. Pertama, salah satu benefit yang akan kita dapatkan jikalau kita memiliki honesty ini akan menjadi kepercayaan atasan di kantor. Pastinya orang yang memiliki tingkat kejujuran yang lebih tinggi, kita akan dipercaya oleh pimpinan kita. Kita akan dipercaya oleh atasan kita. Ini pasti atasan itu akan memberikan satu pendelegasian kepada orang yang dipercaya olehnya. Orang yang bisa memegang amanah dari pimpinan. Jadi ini akan menjadi satu benefit secara sosial, bahkan juga secara komersial, bahwa kita akan menjadi kepercayaan di kantor. Karena jikalau integritas kita, honesty kita itu disangsikan, pastinya kita tidak akan mendapatkan mandat. Pastinya kita tidak akan mendapatkan satu kesempatan untuk menduduki tugas tertentu atau posting tertentu. Hanya orang-orang yang secara karakternya, secara integritasnya, secara honesty-nya itu beres, baru akan mendapatkan kesempatan tersebut. Masya Allah, jadi honesty ternyata bisa memberikan satu moral, sosial, bahkan commercial value. Yang berikutnya, honesty itu meningkatkan reliability untuk tugas-tugas yang lebih menantang. Jadi yang pertama tadi akan mendapatkan kepercayaan dari atasan kita di kantor. Yang kedua, karena kita di pandangan pimpinan kita honest, jujur,
adanya taufik. Ingat adanya taufik antara what we believe, what we say, and what we do, believe, saying, doing, maka kita dianggap mampu memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi untuk tugas-tugas yang lebih menantang. Di mana ada beberapa tugas bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang sedang saja, tetapi ada tugas-tugas tertentu ternyata membutuhkan tingkat reliability yang lebih tinggi. Nah, inilah mungkin kepercayaan dan amanah yang akan diberikan oleh pimpinan kita untuk satu pos-pos yang membutuhkan reliability, a strong man with a strong character, with a strong honesty and very big integrity. Jadi inilah satu advantage lagi yang akan didapat jikalau kita itu honest dan penuh integrity. Saya ulangi, yang pertama ini akan menjadi kepercayaan atasan di kantor. Yang kedua akan meningkatkan reliability untuk tugas-tugas yang lebih menantang. Yang ketiga, dan Masya Allah, benefit dari honesty untuk di pekerjaan dan profesionalisme kita akan dapat membentuk teamwork yang lebih solid dan kompak. Kita bisa membentuk teamwork yang lebih solid dan kompak. Kenapa? Karena member of the team trust in me as a leader, and I trusting in my team. Terjadi satu interaction, terjadi satu interchange, saling percaya antara leader yang telah memilih member of the team. Kemudian tim member juga believe bahwa pimpinan saya ini mampu mengarahkan dengan baik, mampu memberikan motivasi dengan baik, dan tidak akan membiarkan kami sebagai member of the team jalan sendiri kebingungan. Masya Allah, karena apa yang dilakukan oleh pimpinan itu menunjukkan seorang yang memiliki honesty yang tinggi, memiliki integritas yang tinggi. Demikian juga si member of the team juga dipilih berdasarkan kriteria itu. Sangat luar biasa kalau seandainya trust itu sudah terbentuk antara leader dengan team member. Jadi Masya Allah, ketika honesty itu tingkatnya tinggi, maka akan terbentuk tim yang sangat solid dan kompak. Ini benefits dari honesty di kantor. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benefit yang berikutnya, kalau orang yang memiliki tingkat honesty yang tinggi, dia tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan. Kata Bapak Gubernur pernah mengatakan, honesty lets you free. Bahwa kejujuran itu menjadikan kita menjadi orang yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut dengan as-soroha rohah. As-soroha rohah. Dalam kejujuran ada rohah, ketenangan. Karena kita sudah jujur apa adanya, maka di situ akan ada ketenangan. Nah, jika orang yang tenang antara suami dengan istri tidak ada yang disembunyikan. Kalau di Bank Indonesia mungkin nanti ditanya, Papa berapa pendapatannya ya segini, berapa bonusnya segini. Mama apa aja yang dibelikannya ini, dibelikannya itu. Maka insya Allah sebagai suami dan sebagai istri juga masing-masing sudah tenang. Ada yang disumbangkan untuk Palestina, ada yang diberikan ke Bapak mertua, semuanya disampaikan. Maka ketika itu semuanya disampaikan, ar-roha akan menjadi tenang dan terhilang dari stres. Pamungkas, nomor 5, ini adalah jalan benar mencapai kesuksesan. Saya sengaja memberikan apostrof untuk jalan yang benar dan memberikan apostrof untuk kesuksesan. Karena untuk sukses ternyata ada jalan yang tidak benar. Dengan menipu, dengan mengelabui CV, bahkan kita banyak mendengar adanya anggota DPR yang menipu
lulus sarjana atau lulus SMA ijazahnya adalah ijazah tipuan. Berarti kan tidak jujur. Oke, dia sukses menjadi anggota DPR tetapi ternyata kemudian hari ternyata ijazahnya itu palsu. Maka suksesnya pun tidak jadi sukses. Jadi jalannya tidak benar, terjadi kesuksesan, ternyata karena di kemudian hari terbukti itu tidak benar, maka suksesnya pun menjadi tidak jadi. Jadi untuk mencapai kesuksesan yang benar-benar sukses dibutuhkan jalan yang benar, perkataan yang benar, ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan, terjadi taufik antara hati dengan lisan dan dengan al-arkan ini. Makanya saya apostrofkan jalan yang benar untuk mencapai kesuksesan, karena ternyata ada sukses-sukses yang bisa dicapai dengan cara yang tidak benar, tetapi ternyata di long term itu akan menjadi semu dan akan menimbulkan kegagalan karena semuanya tidak bisa disembunyikan. Masya Allah, saya ingin mengulangin benefit yang 5 ini. Yang pertama adalah menjadi kepercayaan atasan di kantor, karena pasti kita akan mendapatkan satu tingkat penilaian yang baik, maka kita pun akan menjadi orang yang dipercaya oleh pimpinan. Yang kedua, bukan hanya saja dipercaya, karena ada yang dipercaya untuk tugas yang biasa-biasa aja, ada yang dipercaya untuk satu tugas yang penting banget. Maka ini membutuhkan tingkat reliability dan kompetensi tertentu. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tingkat honesty dan integritinya tinggi. Kita juga akan mendapatkan tim member yang solid dan kompak, karena antara leader dengan tim member sudah terjadi satu tingkat kepercayaan timbal balik yang tinggi, maka ini akan menimbulkan satu teamwork yang luar biasa. Dan secara individu, demikian juga secara teamwork dan family, kita akan bebas dari stres karena kita tidak ada yang disembunyikan. Everything is open, everything is transparent. Fisoroha roha.